Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ustadz kita udah datang dari tadi ya. Untuk itu marilah kita langsung kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Nusran Husain Marabesi untuk mengisi kajian pada hari ini yaitu Sirah Nabawiyah. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita pada kesempatan pagi hari ini akan memulai satu kajian yang disebut dengan Sirah Nabawiyah. Ya. Ibu-ibu sudah pernah belajar Sirah Nabawiyah? Belum? Baik. Jadi sirah ini adalah salah satu bagian keilmuan di dalam Islam di mana dia wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena satu, belajar sirah itu kita belajar sejarah. Ya. Belajar tentang Nabi, belajar tentang dakwahnya Nabi, sehingga yang kita inginkan di sini adalah semoga kemudian bisa menumbuhkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang kemudian menjadi tujuan yang utama bagi kita di dalam belajar sirah. Ya. Karena kalau kita lihat banyak yang kemudian mengaku umatnya Nabi, tapi kurang begitu mengenal Nabi. Ya. Ibu-ibu kenal Nabi Muhammad? Kenal? Baik. Ini kita tes dulu nih ya. Biasanya kalau kenal itu harus ada buktinya. Misalnya, kenal Ibu Yoyo? Kenal Ustaz. Tinggalnya di mana? Tahu Ustaz. Kesukaannya makannya apa? Tahu Ustaz. Iya kan? Makanya saya mau coba dulu. Kalau misalnya kita tanya, Nabi Muhammad sukanya makan apa ibu-ibu? Korma. Kalau kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad itu sukanya makan labu. Labu. Jadi Nabi Muhammad ini saking dicintai, maka dulu itu semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu dicatat, ditulis sukanya makan apa, cara jalannya gimana, ya kan? Cara berbicara dengan orang seperti apa yang kira-kira membuat mereka begitu cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kita ini masih prolog, masih muqaddimah. Jadi dulu itu ada seorang badui. Jadi Nabi Muhammad ini lagi khutbah. Ya. Tiba-tiba khutbahnya ini diberhentikan oleh seorang badui. Boleh enggak seseorang memberhentikan Nabi yang sedang berbicara? Enggak boleh. Tapi
Dia memberhentikan khutbah Nabi, terus dia nanya, "Ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat?" Kata Nabi, "Wa ma a'datta laha?" Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Dia bilang, persiapan saya ya sholatnya secukupnya, puasanya juga sedikit. Tapi satu yang saya pastikan, saya mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka Nabi jawab perkataan itu dengan mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan membersamai orang yang kamu cintai di akhirat. Nah, berarti kita yang hadir di sini mungkin kurang lebih kondisinya sama kayak badui yang nanya tadi. Salatnya secukupnya, puasanya secukupnya, sedekahnya secukupnya. Kalau Nabi Muhammad kan sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit puasa, sedikit-sedikit salat. Kalau kita salatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya sedikit. Maka kondisi kita ini sama kayak badui tadi ya. Dia bilang, saya salatnya tidak banyak, puasanya tidak banyak, sedekahnya tidak banyak, tapi saya cinta kepadamu ya Rasul. Maka di sini Nabi Muhammad langsung bilang, engkau bersama orang yang engkau cintai di akhirat. Masya Allah. Maka kita pun demikian. Saya yakin ibu-ibu di sini ingin bersama Nabi, betul? Nah, kalau ingin bersama Nabi harus cinta dulu kepada Nabi. Kalau tidak kenal maka tidak cinta. Maka sebenarnya kajian ini adalah kajian untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta Nabi itu membuat kita membersamai Nabi di akhirat. Itu satu. Jadi ini tujuan dari kita belajar sirah nabawiyah. Dua, ibu-ibu suka sholawat setiap hari? Suka? Berapa kali? Gak bisa dihitung Ustaz, soalnya sedikit. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nah, ini sebenarnya ini kita sudah mulai ini. Ya. Ubay bin Ka'ab itu siapa? Orang yang pertama kali ngimamin sholat tarawih. Ubay bin Ka'ab itu yang pertama kali ngimamin sholat tarawih. Ya. Dia ini orang yang suka baca sholawat. Suatu hari dia datang kepada Nabi Muhammad, dia bilang, ya Rasul, inni ukthiru salata alaik. Saya ni suka baca salawat kepadamu di dalam doaku. Ya. Maka dia tanya sama Nabi, fakam aj'alu laka min salati. Kira-kira kalau saya berdoa kepada Allah, berapa banyak salawat yang harus saya baca? Kata Nabi, masyita, terserah. Terserah. Maka dia bilang, rub'aha. Kalau 1/4 gimana Nabi? Kata Nabi, masyita, terserah. Fa in zitta fahuwa khair. Tapi kalau kamu tambahin itu lebih baik. Terus dia bilang, nisfaha, setengahnya doa saya salawat. Kata Nabi apa? Masyita, terserah. Fa in zitta fahuwa khair. Tapi kalau mau ditambahin itu lebih baik. Idzan thuluthiyah, 2/3. Apa Nabi bilang? Masyita, terserah. Fa in zitta fahuwa khair. Tapi kalau mau ditambahin itu lebih baik. Maka dia bilang, kullaha ya Rasul.
Kalau begitu semua isi doaku sholawat semuanya. Maka Nabi bilang apa? Tukfa hammak wa yughfar laka dzambak. Maka kalau begitu semua dosamu diampuni. Terus semua kesedihanmu diangkat. Maka kalau ibu-ibu yang banyak baca sholawat itu enggak gampang sedih. Tidak gampang galau. Kenapa? Karena diangkat kesedihannya, diangkat kegalauannya. Ya, 2. Ya, berarti 1 untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Karena menumbuhkan cinta kepada Nabi berarti membersamai Nabi di akhirat. 2, agar kita nggak gampang sedih, nggak gampang galau. Ya, ibu-ibu di sini insya Allah bukan ibu-ibu yang suka galau di rumahnya. Ya. Apalagi banyak baca sholawat. 3, ya. Orang belajar sirah itu seperti menghadirkan Nabi di dalam hidupnya. Menghadirkan Nabi di dalam hidupnya. Kita ini kan hidup ribuan tahun dari zamannya Nabi Muhammad. Ya. Padahal dulu ada namanya Abu Jahal. Nah, nanti dalam sirah nih Bapak Ibu akan ketemu dengan nama-nama pelaku sejarah tuh banyak. Makanya nanti di pertemuan berikut kita pakai layar. Nanti saya sambil tulis di sini. Saya sambil tulis, jadi ibu-ibu bisa dengar sambil lihat. Karena nanti tuh kita berhubungan dengan nama orang dan tahun. Ya, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini nanti dalam sirah nabawiyah ibu-ibu sering dengar namanya Abu Jahal, ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ya. Jadi yang nanti dapat hidayah itu cuman Abu Sufyan. Abu Jahal dan Abu Lahab jadi Abu Gosok semuanya. Ya. Nah, Abu Jahal itu pernah berdoa. Apa doanya? Allahumma in kana hadza huwa haqqa min indika. Ya Allah, katanya. Pasti nanya, kok Abu Jahal berdoa kepada Allah? Abu Jahal percaya kepada Allah, tapi tidak menyembah Allah. Dan kalau saya tanya sama ibu-ibu zaman jahiliyah itu mereka menyembah siapa kira-kira? Mereka Tuhannya siapa waktu zaman jahiliyah? Berhala? Nah, coba kita lihat. Zaman jahiliyah, mereka itu Tuhannya Allah. Allah. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Apa nama Ka'bah? Baitullah. Apa artinya? Rumah Allah. Jadi dari dulu tuh mereka percaya kepada Allah, tapi tidak nyembah Allah. Jelas ya? Maka Abu Jahal ini berdoa, Allahumma in kana hadza huwa min indika. Ya Allah, katanya, kalau ini ajaran yang dibawa Muhammad benar dari sisimu, fa'amtirna bihijaratin minas sama, maka turunkan hujan batu dari langit. Au atina bi'adzabin alim, atau datangkan azab yang pedih kepada kami. Ini dia tantang Allah. Allah turunkan azab? Enggak. Tapi turunlah sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan diazab mereka sementara engkau Muhammad ada di tengah mereka. Berarti Nabi Muhammad adalah asbab Allah tidak nurunin azab. Tidak nurunin azab. Nah, sekarang cara kita untuk menghalau azab jauh-jauh dari hidup kita, hadirkan Nabi. Tidak secara fisiknya, tapi secara ajarannya, karakternya, kita kenali beliau
Semoga ini masuk kategori menghadirkan Nabi di dalam hidup. Kalau sampai ini kita lakukan, saya doakan Allah jauhkan musibah dari diri ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Karena belajar sirah itu sama seperti menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal nih nantang Allah, datangkan hujan batu dari langit. Allah, Bu, kemarin kita kena gempa sedikit lari semuanya. Ini ibu lari nggak kemarin? Lari ya, lari semua, ya kan? Belum hujan batu ya, baru baru goncangan sedikit sudah kaget, ya. Nah, maka untuk itulah kemudian kita belajar sirah. Nah, nanti insya Allah pertemuan berikut kita pakai layar. Nanti saya catat di sini, catatannya terlihat nanti di layar, ya. Hari ini kita muqaddimah, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kata sirah bahasa Arab itu sirah, ya. Sirah ini artinya jalan, ya. Ada dikatakan dalam mahfuzat, ya, mansara ala darbi wasalah, ya. Barang siapa berjalan pada jalurnya maka dia akan sampai di tujuannya, ya. Maka sirah berarti jalan. Tapi sirah ini juga bisa berarti tingkah laku, ya, tingkah laku, bisa berarti kisah, as-suluk, ya, atau bisa berarti juga biografi. Nah, maka sirah berarti sejarah, sirah berarti jalan hidup, sirah berarti biografi. Nah, biografi siapakah yang kita pelajari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelajari biografi orang lain dapat pahala atau tidak? Enggak. Kalau misalnya biografinya ulama yang kita pelajari mendekatkan kita kepada Allah dapat pahala. Apalagi belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kita belajar sirah ini terperinci sekali. Terperinci seperinci-rincinya, ya. Nanti kalau kita bagi, ya, kita nanti akan bagi kondisi bangsa Arab sebelum turunnya Nabi Muhammad, ya. Nanti kita pelajari tentang bangsa Yahudi, kita pelajari tentang Persia, Romawi, bangsa Arab itu seperti apa, ya. Terus lahirnya Nabi Muhammad, ya. Kira-kira lahirnya tahun berapa Nabi Muhammad? Tahun gajah. Kenapa sih Ustadz dibilang tahun gajah? Karena saat itu 40 hari sebelum Nabi lahir, Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah. Kok tahun itu nggak ada tahunnya? Dulu mereka belum punya penanggalan tahun. Jadi tahun itu didasarkan atas peristiwa yang terjadi, ya. Ada tahun banjir, ada tahun kesedihan, ya. Nah, itu nanti kita pelajari. Terus nanti kita pelajari masa kecilnya Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad lahir, tanda-tandanya apa saja Ustadz? Nanti kita pelajari. Terus waktu Nabi Muhammad lahir yang nyusuin siapa? Siapa ibu-ibu? Nah, yang umum kita tahu Halimah dari Bani Sa'ad. Tapi ada seorang wanita budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Nah, itu dia yang kemudian menyusui Nabi, ya. Habis itu Halimah bawa ke Bani Sa'ad. Habis itu beliau besar di sana sampai umur berapa tahun, ya.
sampai beliau terima wahyu, sampai beliau berdakwah. Dakwahnya masih diam-diam, dakwahnya terang-terangan. Terus siapa saja Ustadz yang pertama kali masuk Islam? Khadijah. Jadi yang masuk Islam pertama itu seorang wanita, namanya Khadijah. Ya. Kemudian siapa? Waraqah bin Naufal. Siapa beliau? Seorang pendeta penulis Injil. Habis itu siapa Ustadz? Habis itu Abu Bakar. Habis itu siapa Ustadz? Zaid ibnu Haritha. Habis itu siapa Ustadz? Ali bin Abi Thalib. Wah, itu nanti kita pelajari semuanya. Jadi nanti siapin bukunya yang tebal. Ya, yang dibawa jangan buku yang biasa dibawa ke pasar nanti ya, nanti kecampur nanti. Waktu mau tulis, wah ini bawang setengah kilo, ya wah salah catatan. Ya, pisahin ya, baik. Terus nanti kita pelajari lagi, ya tentang Khadijah ini khusus nanti kita pelajari. Tentang Aisyah semua kita pelajari. Ya, tentang anaknya Nabi Muhammad siapa saja namanya, putrinya siapa saja namanya, nanti kita pelajari sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Ya. Jadi nanti perjalanan kita ini perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang, tapi insya Allah kita tidak buru-buru, tapi kita pelan-pelan. Biar diharapkan Bapak Ibu paham sepaham-pahamnya tentang sirah nabawiyah. Ya, sampai beliau wafat, beliau terima wahyu di mana, ya, caranya seperti apa, lewat mimpi, habis itu di Gua Hira, semua kita bahas sedetail-detailnya. Nah, maka nanti memang ada beberapa referensi yang kita gunakan. Satu Quran, kedua hadis, ketiga itu kita akan menggunakan beberapa kitab sirah di sini. Tapi kitab sirah ini kita rangkum semuanya. Ya. Ada Rahiqul Makhtum, ada Fikih Sirah, ada Sirah Nabawiyah Syekh Ali As-Salabi. Banyak, tapi di sini sudah saya rangkum. Sudah saya rangkum. Agar kemudian nanti ibu-ibu lebih memahami, ya, kita bahas secara simpel, tapi nanti ada hikmah-hikmah dalam setiap pertemuan yang diambil. Ya, sehingga mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya minum dulu. Ibu-ibu silakan diminum. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi minum pakai tangan. Kalau lagi sama kiri, usahakan ditopang sama yang kanan. Nah, ini insya Allah sudah mulai kita praktekkan satu persatu. Nah, pada kesempatan awal ini, kita akan mulai membahas sirah, ya, tentang bangsa Yahudi. Karena nanti kita mulai bangsa Yahudi, Roma, Persia, baru bangsa Arab, baru kemudian kita masuk. Ya. Karena nanti dalam sirah kita akan ketemu dengan sejarah yang bersinggungan dengan bangsa Yahudi itu sendiri. Maka hari ini kita bahas tentang sejarah bangsa Yahudi. Dia satu rangkaian. Nah,
dalam surat An-Nisa ayat 155. Ya. Surat An-Nisa ayat 155, Allah itu berfirman, wa qatlihimul anbiya, wa qatlihimul anbiya, bahwa bangsa Yahudi ini dulu suka membunuh para nabi, suka membunuh para nabi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 91, di sini Allah katakan taqtuluna anbiya Allah. Dulu tuh kamu bangsa Yahudi itu membunuh para nabi. Maka dalam Al-Quran satu sifat yang kemudian Allah gambarkan tentang bangsa Yahudi adalah mereka suka membunuh para nabi. Ya. Nah, di sini dari dulu itu bangsa Yahudi ini karakternya memang nabi itu dari bangsa Yahudi. Dari dulu satu-satunya nabi yang bukan bangsa Yahudi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di situ mereka cemburu. Kok nabi terakhir penyempurna bukan dari bangsa Yahudi, tapi kok dari bangsa Arab. Disinilah mulai muncul kecemburuan bangsa Yahudi terhadap bangsa Arab. Maka di sini ibu-ibu sekalian, berarti karakter bangsa Yahudi yang pertama kita temukan dalam Al-Quran, surat apa tadi? An-Nisa 155, Al-Baqarah 91. Allah katakan mereka membunuh para nabi. Ya. Nah, jadi memang dalam An-Nisa 157 sampai 158, ya, ini ayatnya cukup panjang, nanti bisa dibuka di rumah. Ya. Ini juga digambarkan bahwasanya mereka mengatakan, kata Allah, wa qaulihim inna qatalnal masiha ibna Maryam, kami membunuh Isa ibnu Maryam. Nah, ini bangsa Yahudi. Ya. Maka kemudian orang Yahudi ini punya banyak nama di dalam Al-Quran. Ya. Satu, kadang Allah sebut mereka dengan sebutan Bani Israel. Bani Israel. Kita lihat dulu Bani Israel, agar ibu-ibu jadi paham. Oh, ternyata sebutan Israel ini buat siapa? Nabi Ibrahim punya 2 orang istri. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Tapi perlu diperhatikan, Nabi Ibrahim ini waktu nikah dengan Hajar, Sarah yang nyariin, Sarah yang nunjuk. Maka seharusnya memang adab seorang laki-laki mau berpoligami, maka istrinya yang harus nyariin, istrinya yang harus nunjukin. Ya, jadi kalau istrinya nunjukin yang sudah nenek-nenek harus siap, ya kan? Ini adabnya. Kalau nanti kan belajar sirah ketahuan adabnya kan? Ini yang bapak-bapaknya harus ikut juga seharusnya ini. Kita ulangi. Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah ini beliau punya anak namanya Ishak. Siapa? Ishak. Dari Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail ini nanti anak keturunannya yang disebut dengan bangsa Arab. Ishak ini dari keturunannya yang disebut dengan Bani Israel. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah sebutan Israel itu ditujukan. Jelas ya? Maka Allah itu menyebut bangsa Yahudi dengan berbagai nama dalam Al-Quran. Kadang Allah panggil dengan Bani Israel. Kadang Allah sebut dengan kaumnya Nabi Musa.
kadang Allah panggil dengan sebutan Yahudi. Nah, di sini ibu-ibu, penyebutan ini selalu dengan karakternya. Saya ulangi, penyebutan ini selalu dengan karakter di belakang. Contoh, kalau Allah panggil mereka dalam Al-Quran dengan sebutan Yahudi, ini berarti ada kejelekan mereka yang akan disandingkan di situ. Contoh, surat At-Taubah ayat 30. At-Taubah ayat 30. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Artinya, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Allah tidak beranak, tidak punya putra. Ketika mereka mengatakan Uzair itu adalah putra Allah, maka Allah panggil mereka apa? Yahudi. Jelas? Dalam ayat yang lain, Al-Maidah ayat 18, ini sama. Allah panggil mereka dengan sebutan Yahudi. Jadi kalau ibu-ibu buka Al-Quran, menemukan ayat yang berbicara tentang Yahudi, Allah sebut Yahudi, seperti tadi surat berapa? At-Taubah ayat 6. Begitupun dalam Al-Maidah ayat 18. Panggilan mereka apa? Yahudi. Dalam surat Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah 64. Wa qalatil yahudu yaddallahi maghlulah. Di sini mereka katakan, orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah terbelenggu. Allah panggil mereka dengan sebutan Yahudi. Ya, berarti di sini karakter mereka ini sudah kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau Allah panggil Yahudi berarti ada dosa mereka yang ingin Allah sampaikan. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya. Ya. Jadi kalau belajar sejarah itu belajar kisah. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini bisa menarasikan lagi, menceritakan kepada anaknya, kepada suaminya, ya kan? Biasanya kalau ibu-ibu yang narasi itu lebih menarik, ya, lebih bersemangat, ya, agar tertanam nanti. Ya, jadi nanti yang sudah dipelajari diceritakan lagi kepada orang lain, agar makin tertanam. Ya. Kita lihat, tadi sudah saya singgung, Nabi Ibrahim punya 2 orang istri. Dari anak yang namanya Ishak, itu beliau punya anak namanya Yakub. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya 4 orang istri. Punya 4 orang istri. Ya. Nah, di sini ibu-ibu sekalian, dari istrinya Yakub 4 orang ini, ya, beliau punya 12 orang anak. Dari keempat istri ini punya berapa anak? 12. Di antara anak yang 12 ini ada yang namanya Yusuf. Nah, ada yang namanya Yusuf. Ya, jadi sudah mulai terlihat ya, Nabi Yusuf nama ayahnya Yakub. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Nabi Yakub ini memang beliau, Nabi Yakub ini sangat mencintai Yusuf. Ya. Kecintaannya kepada Yusuf ini membuat saudara-saudara yang lain menjadi cemburu. Ya. Maka singkat cerita, ibu-ibu pasti sudah tahu, Nabi Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya karena kecemburuan mereka terhadap Yusuf. Singkat cerita, Yusuf sampai ke Mesir. Ya, ini kita skip. Ya, kisahnya panjang tapi kita skip saja. Yusuf sampai ke Mesir.
ya. Beliau tuh sampai dijual menjadi seorang budak. Nah, jadi tadi saya ulangi, Nabi Yakub punya 12 orang anak. Nanti 12 suku bangsa Yahudi yang ada dalam Al-Quran, nah itu bersumber dari sini. 12 mata air yang Nabi Musa pukulkan tongkatnya, terus terpancar 12 mata air, itu dari keturunannya 12 anak ini. Nanti Nabi Musa waktu pukul tongkat, laut terbelah. Kalau yang ibu-ibu tahu terbelahnya berapa bagian? 1 kan? Itu terbelahnya 12. Nanti dilewati oleh setiap suku. Nah, nanti kita bahas juga pada hari ini ya. Baik, akhirnya Nabi Yusuf ini, ya, Nabi Yusuf waktu pindah ke Mesir akhirnya beliau jadi apa kita bilang, wazir, menteri di sana. Jadi orang yang terpandang. Waktu Nabi Yakub tahu, ya, tadinya mereka tinggal di Palestina, maka mereka semuanya hijrah ke Mesir. Hijrah ke Mesir. Ya, maka di sanalah kemudian mereka diaspora, ya, berkembang biak di sana. Ya, berkembang biak, beranak pinak. Ya, kayaknya berkembang biak terlalu ini ya, beranak pinak. Nah, tapi ternyata ibu-ibu sekalian, waktu Nabi Yusuf masih hidup, mereka ini masih dihormati oleh bangsa Mesir, masih dianggaplah. Lama-kelamaan ketika kemudian Nabi Yusuf ini meninggal, maka keadaannya berubah. Mereka mulai ditindas oleh bangsa Mesir. Di sini mereka dijadikan sebagai budak. Sebagai apa? Budak. Nah, maka kemudian ini berlangsung lama sekali. Berlangsung lama. Ya. Sampai kemudian datang suatu saat di mana, ya, Allah katakan dalam Al-Baqarah ayat 49, pada saat itu Fir'aun, tahu Fir'aun? Nah, Fir'aun ini dikatakan yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Setiap ada anak laki-laki yang lahir langsung dibunuh dari Bani Israel, langsung dibunuh. Tapi kalau anak perempuan dibiarkan hidup. Nah, nanti penindasan mereka berlangsung sampai Nabi Musa alaihi salam lahir. Jadi Nabi Musa ini lahir dihanyutkan oleh ibunya. Ternyata nyasar di belakang istananya Fir'aun. Diambil oleh istrinya Fir'aun yang bernama siapa? Asiyah. Hikmahnya, Asiyah ini suaminya siapa? Fir'aun. Orang yang mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dia dapat hidayah? Dapat. Istrinya Fir'aun itu wanita beriman. Ya, ini hikmah besar ibu-ibu. Suaminya ngaku dirinya Tuhan, istrinya dapat hidayah. Abu Lahab musuhin Nabi, anaknya masuk Islam. Abu Jahal musuhin Nabi, anaknya Ikrimah masuk Islam. Hidayah itu menembus apapun. Menembus apapun. Ya, contoh, Nabi Nuh, anaknya kan gak selamat. Ayahnya Nabi padahal. Iya kan? Kemudian Nabi Syuaib,
Kemudian ketika kita melihat kaumnya Nabi Lut, istrinya tidak selamat, padahal suaminya Nabi. Hidayah itu Allah yang punya. Alhamdulillah, ayah kita bukan Nabi, suami kita bukan Nabi, tapi kita terlahir Allah berikan hidayah. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Ini bayi kemudian dihanyutkan, ketemu sama siapa? Asyah. Diambil Bapak Ibu sekalian. Waktu diambil, Fir'aun ini mau membunuh bayi tersebut. Tapi kata istrinya dalam surat Al-Qasas ayat 9, ya, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan, mudah-mudahan dia bisa kita angkat menjadi anak. Akhirnya singkat cerita, Fir'aun ngalah sama istrinya. Segalak-galaknya Fir'aun, dia takut juga sama istrinya. Ya. Jadi ibu-ibu di sini suaminya takut sama ibu-ibu? Baik. Nah, jadi kan Nabi Musa ini kan sempat disusui oleh, cuman akhirnya dicari perempuan yang bisa menyusui. Akhirnya ibunya sendiri yang menyusui Nabi Musa, ya, Masya Allah. Nah, barulah nanti setelah Nabi Musa besar, jadi Fir'aun ini memang dulu khawatir. Ada satu ramalan bahwa akan ada seorang pemuda Bani Israel yang akan kemudian mengalahkan Fir'aun. Waktu Nabi Musa besar, jelas mulai terlihat Nabi Musa menentang Fir'aun, ya. Maka disinilah kemudian Nabi Musa memulai dakwahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizatnya banyak. Dalam surat Al-Isra ayat 101, Allah katakan, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Nabi Musa itu punya 9 mukjizat yang nyata. Berapa? 9 mukjizat. Ya, jadi kalau ibu-ibu ditanya, berapa mukjizatnya Nabi Musa? Ada 9. Taunya dari mana? Surat Al-Isra ayat 101. Jadi mukjizatnya banyak ibu-ibu. Tongkat berubah menjadi ular. Dan ini nyata dilihat. Langsung dilihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya tongkatnya berubah menjadi ular. Ini mukjizat. Apalagi ya, tangannya mengeluarkan cahaya. Ini mukjizat. Ada angin taufan. Ya. Taufan. Tahu angin taufan? Topan, angin topan, ya. Ya, sebenarnya angin taufan ini dari bahasa Arab. Taufa, yatufu, taufan, tawaf. Tawaf itu kan berputar kan. Jadi angin taufan itu angin yang bertawaf. Ya. Itu. Ya, ternyata angin taufan, oh itu saja. Ternyata taufan itu dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab. Ya, jadi dulu pernah datang angin topan, menghancurkan ladang-ladangnya orang Mesir dan Fir'aun, semua rusak. Hanya punya Bani Israel yang gak rusak. Ini mukjizat kan? Ini mukjizat. Ya, kalau zaman sekarang misalnya terjadi gempa, Ustaz, Cipondo gempa, alhamdulillah di modernan enggak loh katanya, enggak, kena semua, ya. Maka jika kemudian datang musibah, biasanya semuanya kena. Tapi karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, itu punya Bani Israel itu kagak rusak. Yang rusak hanya punya orang Mesir. Ya, banyak lah ya. Bisa memukul lautan terbelah. Ini juga mukjizat. Ya.
Maka waktu kemudian mereka sudah terdesak, ya, mereka sudah dikejar sama Fir'aun, maka turunlah perintah Allah dalam surat Toha ayat 77. Ya, surat Toha ayat 77. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Apa kata Allah? Kami wahyukan kepada Musa untuk apa? Pergilah dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah jalan yang kering di lautan. Ya, kamu nggak usah khawatir tersusul, tidak usah takut tenggelam. Nah, jadi mereka keluar ibu-ibu, lari dari kejaran Fir'aun. Nah ini masya Allah ini. Di sini semuanya pindah semua. Jadi jarak antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa itu sekitar 450 tahun. Itu jaraknya. 450 tahun. Jadi kalau kita bayangkan, ya jumlah mereka sudah banyak pada saat itu ya. Waktu Nabi Yakub dengan 12 anaknya datang, mereka beranak pinak sampai di zaman Nabi Musa 450 tahun, jumlahnya banyak. Tapi mereka ditindas oleh Fir'aun, maka Allah berikan perintah keluar dari situ. Keluar. Nah, di sini menarik. Ketahuan sama Fir'aun. Fir'aun tahu mereka mau kabur. Maka saat itu mereka dikejar. Mereka kan keluar nggak bawa apa-apa. Hanya bawa harta benda yang bisa dibawa. Fir'aun ngejar bawa apa ibu-ibu? Pasukan terbaik. Ini persenjataan lengkap. Ini ibu-ibu nih kalau zaman itu ibu-ibu kira-kira ikut nyebrang atau tetap tinggal sama Fir'aun? Ini kadang-kadang ya, kalau kita bandingkan, Nabi Musa ini kan agak gagap bu. Saya pun membayangkan, ya Allah ini saya zaman itu, saya kira-kira pilih yang mana? Ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Masya Allah. Maka waktu itu tuh dikejar. Ya. Waktu dikejar, ibu-ibu bayangkan, lagi mau lari, itu Fir'aun dan pasukannya kelihatan. Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61. Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apa yang dikatakan Allah? Ketika dua golongan ini sudah bisa saling melihat, jadi orang Bani Israel ini kelihatan Fir'aun sudah dekat. Kira-kira ibu-ibu, kalau kita dalam posisi mereka, takut nggak? Seharusnya kita nggak takut karena ada Nabi bersama kita. Bani Israel ada Nabi bersama mereka tapi mereka masih takut. Sehingga kemudian mereka bilang apa? Dalam Asy-Syu'ara 62 ya. Mereka bilang, Nabi Musa itu bilang, mereka khawatir. Mereka khawatir kesusul. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak akan tersusul ya. Allah itu bersamaku, sehingga Allah akan kasih petunjuk. Jangan takut ya. Tapi kemudian pada saat itu Allah berfirman dalam Asy-Syu'ara 63. Jadi 61, 62, 63 Asy-Syu'ara ini mengisahkan tentang peristiwa ini. Asy-Syu'ara ayat 63. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal hajar. Ya. Fanfalaqa kana kullu firqin kattaudil azim. Apa kata Allah? Pukul lautan itu dengan tongkatmu. Ya.
Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Masya Allah. Itu mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Maka Bani Israel ini seharusnya, orang-orang Yahudi zaman itu, seharusnya tuh imannya itu sudah tinggi sekali. Kenapa? Mereka sudah lihat mukjizat yang nyata di hadapan mereka. Iya kan? Orang mukjizatnya 9, ibu-ibu. Belum cukup untuk membuat hati mereka ini beriman. Subhanallah. Kita 1 mukjizat sudah cukup. Apa itu? Quran. Quran. Maka Nabi Muhammad ini bisa belah lautan. Bisa menyembuhkan orang buta. Orang bulan bisa dibelah oleh Nabi. Tapi Nabi lebih memilih berdakwah dengan Quran, dengan kata-kata. Mukjizat menembus akal pikiran. Mungkin membuat orang takjub ya. Kan dulu ada wanita buta datang kepada Nabi, "Ya Rasul, minta kepada Allah penglihatanku ini sembuh." Tapi Nabi bilang, "Aku bisa minta kepada Allah. Tapi kalau kamu sabar, maka bagimu syurga." Apa kata dia? "Kalau begitu minta kepada Allah, aku tetap buta. Karena kesabaran itu jalan pintas ke syurga." Nabi itu memilih untuk kemudian kasih pilihan. Kalau kamu sabar, kamu dapat syurga. Nabi itu dakwahnya ini memang dakwah yang luar biasa. Quran. Naam. Maka apa yang kemudian kita lihat? Laut terbelah. Laut terbelah. Bayangkan ibu-ibu. Laut terbelah. Jadi 12 lorong. Maka tiap-tiap suku itu mereka masuk melalui lorong tersebut sampai kemudian mereka tiba di seberang. Pasukan Fir'aun waktu sampai mereka masuk atau tidak? Mereka masih takut. Ya wong ngelihat laut terbelah ibu-ibu. Masih takut, nih masuk nggak? Waktu Nabi Musa sampai di sebelah, Nabi Musa tuh mau memukulkan tongkatnya agar lautnya ini ketutup. Tapi kemudian Allah katakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 24, Allah bilang apa? "Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun." Kata Allah, biarkan laut itu tetap terbelah. Ya. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Jadi waktu lautan ini masih terbelah, Fir'aun ini pasukannya bingung ibu-ibu. Masuk enggak Fir'aun karena dia sombong, dia masuk. Karena dia merasa berani, dia masuk lebih dulu. Waktu dia masuk, pasukannya ikut, sudah ada di tengah, baru dipukulkan. Maka tertutuplah lautan tersebut. Waktu itu, Fir'aun tobat enggak? Tobat. Dia waktu mau tenggelam tuh dia teriak, "Amantu bi Rabbi Harun wa Musa." Saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Telat ibu-ibu. Sudah tidak diterima karena sudah sampai kerongkongan. Maka hikmah yang kita petik di sini, jangan pernah menunda taubat. Jangan pernah menunda taubat. Jangan pernah menunda kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kita bisa terus belajar. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ajal kadang datang lebih dulu dari taubat. Fir'aun keduluan ajal.
Walaupun dia teriak amantu bi Rabbi Harun wa Musa, tapi telat. Insya Allah kita hari ini belum telat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Rabb. Jadi Fir'aun ini telat, ibu-ibu. Nilai yang kita ambil dari ini, satu, waktu sudah mau terkejar di depan laut, ibu-ibu. Masya Allah, gak ada jalan keluar. Kenapa kemudian Allah menurunkan bantuan kepada mereka? Ini pelajaran dalam hidup ya. Kadang tuh kita punya masalah, gak ada jalan keluar. Tapi ternyata Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Ingat nasihat Nabi, ihfazillah yahfazkah. Jagalah Allah, kalian akan dijaga. Nabi Musa ini menjaga Allah, sehingga situasi darurat Nabi Musa dijaga. Nabi Yunus ditelan ikan, karena menjaga Allah, maka Allah jaga beliau. Padahal kalau kita lihat situasi mereka, situasinya ini situasi yang lemah. Nabi Ibrahim sudah diikat, api sudah dibakar, selamat atau tidak? Selamat. Kenapa selamat? Karena Allah menjaga hamba yang menjaga Allah. Nabi Musa selamat karena senantiasa menjaga Allah, maka Allah menjaga beliau dalam situasi yang paling lemah sekalipun. Maka jagalah Allah, semoga Allah menjaga kita dalam keadaan yang paling lemah sekalipun. Nabi Nuh Allah jaga, Nabi Ibrahim Allah jaga, Nabi Yunus Allah jaga, padahal hari itu situasi mereka ini situasi paling lemah dalam hidup mereka. Situasi mereka ini gak punya kekuatan apa-apa. Kaumnya Nabi Musa tidak punya kekuatan apa-apa. Di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun. Mau lari kemana coba? Mau lari ke atas? Emang mereka bisa terbang? Gak bisa. Mau ke depan laut, ke belakang pasukan. Ingat, nilai pertama yang kita pelajari di sini, ini udah berapa dari tadi? Hidayah. Hidayah itu punya Allah. Buktinya istrinya Fir'aun beriman, padahal suaminya mengaku dirinya Tuhan. Dua, pasukan Fir'aun mengejar pasukan Musa, bukan pasukan, kaumnya Musa sudah terdesak, Allah kasih jalan keluar. Hikmahnya apa? Kita jaga Allah, agar suatu saat kita dijaga Allah. Ini hidup. Kadang-kadang kita itu akan dihadapkan pada masalah-masalah. Ya. Tiga, jangan pernah menunda taubat. Fir'aun taubat, tapi taubatnya sudah terlambat. Dan keterlambatan ini membuat Fir'aun akhirnya dia meninggal dan dia abadi sampai sekarang jasadnya. Ya. Jasadnya. Baik, kita ada tanya jawab? Ada? Sekarang tanya jawab? Baik. Izin mungkin berarti tentang bangsa Yahudi ini 2 pertemuan ya. Nanti pertemuan depan kita lanjut. Ya. Kita lanjut ya, seperti itu. Baik, silakan. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan silakan.